Perdebatan dalam video berikut ini bukan sekedar adu kutipan kitab, bukan pula saling serang antar keyakinan. Ini adalah pertarungan logika, konsistensi iman, dan keberanian untuk jujur terhadap apa yang diyakini sendiri. Ketika seseorang mengaku beriman, maka pertanyaan mendasarnya sederhana. Apakah ia benar-benar memahami apa yang ia yakini? Atau sekedar mewarisi tanpa berpikir? Disinilah letak tajamnya diskusi ini. Bukan pada siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling konsisten antara ucapan, kitab, dan logika. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Oke. Saya mau tanya itu Bang Idis. Untuk apa Yesus datang ke bumi itu, Bos? Baik. Di dalam Injil Yohanes dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Yesus datang ke bumi itu adalah supaya orang-orang percaya kepada Dia, dan orang-orang yang percaya kepada Dia itu memperoleh hidup yang kekal sebagaimana apa yang Yesus telah peroleh. Begitu, silakan. Apakah kekal selamanya, Bang? Baik. Tuhan Yesus berkata, seperti aku juga akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Jadi Yesus akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya pada akhir zaman. Karena Yesus membangkitkan, maka kami pun percaya juga akan dibangkitkan oleh Yesus. Seperti itu. Apakah Anda percaya Nabi Isa? Iya, percaya. Oke, apakah Nabi Isa membangkitkan orang? Membangkitkan orang mati? Ya tidak, Bang. Tak percaya. Tak percaya Nabi Isa membangkitkan orang mati? Ya. Berarti Anda harus melemparkan kitab Anda itu ke tong sampah. Kenapa? Loh, baik. Nah, saya akan tunjukkan. Saya balikan kamera saya ya. Anda tidak percaya Nabi Isa membangkitkan orang mati. Makanya saya bilang kitab Anda itu sudah cocok Anda buang ke tong sampah. Bentar ya. Itu tercatat di dalam kitab Quran. Ya. Bentar. Itu suara apa sih, Bang? Suara apa itu, Bang? Kawan-kawan lah itu. Baik, di dalam Ali Imran, ya, saya kasih Ali Imran 49 dulu ya. Ali Imran 49. Ali Imran 49. Oke. Baik. Saya balikan dulu ya. Oke. Di sini kelihatan? Arabnya, Bang. Ya, ini Arabnya, ini terjemahannya. Apakah Anda tidak percaya dengan terjemahan? Mulai lagi nanti Arabnya. Oke. Saya bacakan kepada Anda. Nih. Maka, dan dia sebagai Rasul ya kepada Bani Israel berkata, sesungguhnya aku datang kepada kalian membawa suatu tanda kebenaran dari Tuhan kalian, yang menunjukkan bahwa aku diutus dari sisi Allah, yaitu aku membuat untuk kalian segumpal tanah yang berbentuk seperti burung, lalu aku tiup, maka ia menjadi burung yang nyata dengan izin Allah, dan aku dapat menyembuhkan orang yang terlahir buta dan orang yang berpenyakit lepra, dan aku dapat menghidupkan orang yang mati. Betul tidak? Ya, betul. Tadi kau bilang nggak betul. Sekarang betul. Oke. Sekarang begini. Pertanyaan macam nih. Apakah Yesus bisa menghidupkan orang mati juga sebagai Tuhan Anda?
Di dalam Injil tertulis demikian. Makanya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Itu kata Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, sementara Anda ngikutin siapa? Anda ngikutin si itu, Nabi M. Ah, dia saja masih ada di kuburan. Anda ikutin. Gimana? Oke. Sekarang, kenapa? Oke, sekarang bermana dia Nabi Isa Tuhan Ya, dong? itu jawab dulu. Itu jawab dulu yang saya tanyakan kepada Anda. Apakah Nabi Anda, apakah Tuhan Anda atau majikan Anda, sang Nabi, itu bangkit atau masih ada di dalam kubur? Dia Allahu a'lam. Allahualam. Oke, sekarang begini saja. Anda lebih suka mengikuti orang mati dalam kubur. Saya atau kami orang Kristen mengikuti dia yang hidup, yang mengalahkan kematian. Sementara Anda masih mengikuti orang yang bertekuk lutut di dalam kerajaan kematian. Nah, kenapa Anda lebih senang ikutin orang mati? Ya, silakan. Jawab, silakan. Yo. Mengikuti bang perkataan atau sejarah daripada Rasulullah Muhammad, kan gitu. Kalau orang sudah mati, ya Coba mati. ulang gimana? Gimana coba ulang. Saya mengikuti lalampahnya, pekerjaannya, itu sunnahnya dan kewajibannya yang Oke, diikuti. apakah Anda sudah mengawini anak umur 6 tahun? Sebentar. Anda mengaku mengikuti sunnahnya, bohong. Coba, apakah Anda sudah mengawini anak umur 6 tahun? Abang, tak masuk akal lah bang. Kamu ini waras bang. Loh, Coba gimana itu kan sunnah? Baik, pertanyaan saya. Apakah sang Nabi mengawini anak umur 6 tahun? Tak ada. Tidak. Memanglah kau ini. Saya tunjukkan dalilnya. Saya balik dulu kamera saya. Saya tahu bang. Mana 6 tahun? Baik. 9 boleh. Saya tahu itu. 6 tahun tak ada. Kecuali abang lah yang buat. Oke, baik. Saya tunjukkan dalilnya. Tenang saja, tenang ya. Pegangan dulu. Pegangan ya. Tidak boleh Anda nanti gemetaran ya. Saya tunjukkan dalilnya di dalam hadis ya. Abang. Nih. Oke, terus. Sabar. Tenang ya. Jangan panik dulu. Kita lagi ngomong ini. Sebentar. Ya. Saya tunjukkan dulu ya hadis. Tapi nanti kalau sudah saya tunjukkan jangan Anda katakan palsu-palsu ya. Oke? Oke. Baik. Tapi ada Saya syaratnya tunjukkan itu. dalilnya. Apa? Tapi kan ada syaratnya nanti. Syarat apa maksudnya? Kalau tak betul kan gitu. Terus bang. Tolong cari dulu bang. Ya, sebentar. Ini lagi saya tunjukkan hadisnya. Nih, saya balikkan kamera saya, kelihatan ya. Oke. Ini kok menerjemahkan secara otomatis ya. Sebentar, saya cari dulu ini. Kalau dulu saya cari itu tak ada yang 5 tahun itu bang. Ataupun Bentar, 6 tahun. saya masukkan saja di layar saya nih. Saya masukkan di layar.
Sebentar, saya lagi memindahkan dari download saya. Saya lagi pindahkan. Nah ini. Coba baca itu. Coba baca. Bisa baca nggak? Mana tak nampak, Bang? Pura-pura kamu. Diriwayatkan daripada Aisyah bahwa beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahiku ketika umurku 6 tahun dan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bersamaku ketika umurku 9 tahun. Hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 2547. Kelihatan nggak di layar? Pura-pura lagi. Berat ini teman-teman. Anda ini mengaku mengikuti sunnah tapi tidak menjalankannya. Abang, saya tahu Apalagi? cuma dia 9 tahun. Perempuan Iya, yang ini kan. Anda sudah menikah umur 9 tahun belum? Hah? Ngeles aja nih orang nih. Anda tadi mengatakan Anda lebih suka mengikuti sang Nabi, betul? Betul, Anda mengikuti sunnahnya, betul? betul. Betulkah sang Nabi menikahi anak umur 9 tahun? Betul atau salah? Betul. Udah Anda ikutin belum? Ya lebih lah Bang daripada 9 tahun. Teman-teman saya tak tahu kasih itu. saya paramek. Aduh, gimana kayak gini kita nggak habis paramek bodrek begini. Anda tadi mengatakan bahwasanya Anda mengikuti jejak-jejaknya, benar? Betul, betul. Oke. Kalau Anda mengikuti jejak-jejaknya, berarti Anda contoh perilakunya yang pernah dilakukan zaman dulu untuk Anda terapkan zaman sekarang, betul? Ya, betul Bang. Sudahkah Anda menikahi anak umur 9 tahun? Ya belum, saya belum kawin Bang. Iya, berarti Anda bohong. Anda bohong. Kalau Anda mengikuti sunnah itu dusta yang nyata. Bang, semua muslim Bang, bukan sama saya sendiri Bang. Iya, saya kan Semua lagi ngomong sama muslim. Anda. Saya kan lagi berbicara dengan Anda. Anda mengatakan mengikuti sunnahnya, mengikuti apa yang pernah dikerjakan oleh dia. Nah, ternyata setelah saya tanya, Anda sudah mengawini anak umur 9 tahun, Anda bilang belum. Berarti Anda bohong. Berarti Anda ini hanya di mulut saja. Hanya mengucapkan itu karena latah saja ngikutin umat. Coba sekarang saya tanya. Mana yang bisa menuntun orang kepada surga? Orang yang masuk surga atau orang yang masuk kuburan? Coba silakan. Secara logika nalar kita ngomong sama orang-orang awam pakai bahasa-bahasa awam saja. Gini. Apakah bisa orang mati menuntun orang ke surga? Oh tidak bisa dong. Tidak Mana bisa. mati boleh nuntun ke Oke. surga. Benarkah Anda dituntun oleh Muhammad supaya masuk surga? Saya tak pernah dituntun sama Muhammad Bang. Berarti siapa penuntun Anda untuk menuju kepada surga? Nah itu ajarannya. Kalau Muhammadnya tak pernah tuntun saya, tak pernah pegang saya. Oke. Ajarannya. Apakah Muhammad pemimpinmu? Kalau gitu iya pemimpin saya. Oh, pemimpin supaya menuju surga, betul? Betul, tapi dalam sejarah gitu. Maksudnya gimana sih ini orang ini? Coba pelan-pelan ya, tenang. Oke. Pelan-pelan.
Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Gini, sebentar dulu, Bagas, pelan-pelan dulu, biar enak kita ngobrolnya. Gini, benar atau salah bahwa Muhammad itu pemimpinmu? Betul. Betul. Dia memimpinmu untuk menuju kepada surga, betul? Betul. Oke. Betulkah dia ada di dalam kuburan? Iya betul bang. Pasal dia sudah Bisakah wafat. orang mati? Tenang. Bisakah orang mati menuntun atau memimpin untuk menuju surga? Oh, oke. Orang mati itu siapa? Karena banyak orang mati, bukan Muhammad saja. Udin. Aduh. Yang dimaksud tentu adalah sang nabi, yaitu Muhammad. Apakah dia bisa menuntunmu kepada hidup yang kekal, sementara dia tidak memperoleh hidup yang kekal? Dia ada di dalam kubur. Makanya itu yang membedakan kita. Nah, kami orang Kristen, kalau ditanya, apakah Yesus pemimpinmu? Betul. Pemimpinmu untuk menuju kemana? Menuju kepada hidup yang kekal, yakni menuju kepada Bapa di surga. Kemana Yesus? Apakah dia ada di kuburan atau dia sudah menuju kepada Bapa di surga? Sudah menuju kepada hidup yang kekal? Sudah. Itulah kenapa, kata Tuhan Yesus, orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Karena dua-duanya masuk ke dalam lubang. Nah, sementara Tuhan Yesus, dia tahu jalan ke surga. Bahkan dia sudah naik ke surga. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Makanya hanya dengan melalui Yesuslah orang memperoleh keselamatan atau hidup yang kekal. Tuhan Yesus berjanji, aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Nah, sementara Muhammad di mana? Muhammad di dalam kubur. Terima kasih Bang Jo. Itulah yang membedakan kita Bang Bagas. Makanya Bang, mulai sekarang, karena sudah saya kasih tahu nih, bertaubatlah dan berilah dirimu dibaptis. Terimalah Yesus sebagai pimpinan dan junjunganmu, ya. Jangan lagi junjunganmu itu orang dalam kuburan. Orang dalam kubur tidak bisa memimpinmu kepada hidup. Ya, seperti itu, oke? Semoga Anda sadar, ya. Sudah? Masih ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih. Apalagi? Silakan. Apalagi? Terus dia beri keselamatan menuju surga kan gitu. Terus? Kamu yang bilang, oke. Apakah semua itu manusia yang ada di bumi itu semua masuk surga? Makanya, barang siapa yang telah menerima Yesus sebagai pemimpinnya, sebagai junjungannya, maka orang tersebut harus dipimpin oleh Yesus. Orang yang dipimpin oleh Yesus melakukan kehendak Yesus, betul? Betul nggak? Betul. Iya, makanya kalau orang melakukan kehendak Yesus dipimpin oleh Yesus. Nah, orang-orang yang melakukan kehendak daripada Yesus itu melakukan yang diperintahkan. Nah, itulah orang-orang yang akan masuk surga. Jangan cuma mulut yang ngomong, saya dipimpin oleh Yesus, tapi saya ngikutin kehendak setan. Berarti yang jadi pemimpin dia bukan Yesus, tapi Saiton. Nah, banyak orang seperti itu. Ngaku mulutnya Yesus Tuhannya, tapi yang dikerjakan adalah perintah setan. Makanya setan sebenarnya Tuhannya, bukan Yesus. Begitu, ya. Jadi terkait pertanyaan Anda, apakah semua orang masuk surga? Semua orang yang menjadikan Yesus sebagai majikannya, gitu. Bukannya menjadikan setan sebagai majikannya, begitu ya. Sebagai Tuhan. Oke? Sebagai Tuhan lah macam itu. Iya, sebagai Tuhan. Tuhan sama Tuhan itu sama, Pak. Tuhan itu kata yang sama itu. Yaitu sesuatu yang mengontrol atau mengendalikan, begitu. Oke, saya tanya satu kali ini bos ya, satu kali. Pasal Silakan. banyak di bapak mau naik, iya yang dibawakan mau naik. Silakan. Iya, banyak yang mau naik, silakan. Oke, siapakah
yang menciptakan Yesus sendiri. Baik. Tuhan Yesus sebagai Yesus. Baik. Tuhan Yesus itu tidak diciptakan. Tuhan Yesus tidak diciptakan. Ya, Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman yang menjadikan alam raya dan segala isinya ini. Seperti itu. Dan dia inkarnasi menjadi seorang manusia. Seperti itu. Sang Firman yang menjadi manusia. Seperti itu. Oh, Sang Firman itu siapa, Bos? Ya, itu gini. Tahapnya kelas 1 dulu, jangan kelas 6 ya. Kelas 1 dulu. Kalau kelas 1 sudah lulus, baru kelas 2, baru kelas 3. Gini, pertama-tama sembuh dulu atau pensiun dulu mengikuti orang mati dalam kubur itu dulu. Itu saja belum dilaksanakan, kok lari kemana-mana. Oh, ya itu dulu. Baik, itu dulu nanti. Ya, kita turunkan dulu. Belum lulus kelas 1. Belum lulus kelas 1, udah mau kelas 6. Teman-teman, makanya saya bilang, semua itu ada yang namanya proses. Kalau misalnya Anda punya karyawan Anda itu harus step 1 dulu. Jangan Anda mau meraih bintang di langit sementara tangga nomor 1 belum. Ya, begitu. Dialog tadi sebenarnya membuka satu persoalan besar, inkonsistensi iman yang tidak disadari. Ketika pertanyaan sederhana diajukan, untuk apa Yesus datang ke dunia? Jawaban yang muncul sangat normatif, membawa keselamatan dan hidup kekal bagi yang percaya. Namun percakapan tidak berhenti di sana. Justru dari titik itulah logika mulai diuji. 1. Pengakuan yang berbalik arah. Lawan bicara awalnya menyangkal bahwa Nabi Isa dapat membangkitkan orang mati. Namun ketika ditunjukkan rujukan dari kitabnya sendiri, ia terpaksa mengakui. Disinilah titik kritis pertama. Bagaimana mungkin seseorang mengaku berpegang pada kitab tetapi tidak mengetahui isi fundamental kitab tersebut? Ini bukan sekedar lupa. Ini menunjukkan bahwa keyakinan tersebut tidak dibangun di atas pemahaman, melainkan asumsi. 2. Standar ganda dalam menilai mukjizat. Ketika Nabi Isa dalam kitabnya diakui mampu menghidupkan orang mati, bahkan dengan izin Tuhan, itu diterima. Namun konsep kebangkitan dan hidup kekal dikaitkan dengan Yesus dalam Injil, langsung muncul penolakan. Di sini terlihat jelas adanya standar ganda. Mukjizat diterima saat sesuai dengan keyakinan, ditolak saat mengarah pada implikasi teologis yang lebih dalam. Padahal, secara logika sederhana, jika seseorang mampu mengalahkan kematian, maka otoritasnya atas hidup tidak bisa dianggap biasa. 3. Krisis keteladanan, sunnah versus realitas. Ketika lawan bicara menyatakan mengikuti sunnah, Edis TV langsung menguji dengan pertanyaan praktis. Apakah benar-benar dijalankan dalam kehidupan nyata? Jawaban yang muncul justru kontradiktif. Mengaku mengikuti, tetapi tidak menjalankan. Ini membuka kritik yang sangat tajam. Apakah mengikuti di sini hanya sebatas identitas, bukan praktik? Jika seseorang hanya mengikuti secara simbolik tanpa keberanian menerapkan, maka klaim tersebut menjadi kosong, sekedar retorika tanpa substansi. 4. Logika kepemimpinan, hidup versus mati. Argumen paling kuat dalam dialog ini terletak pada pertanyaan sederhana namun menghantam. Bisakah orang mati menuntun kepada kehidupan? Ini bukan sekedar teologi, ini logika dasar. Jika seorang pemimpin sendiri berada dalam kematian, bagaimana ia memimpin orang menuju kehidupan kekal? Sebaliknya, narasi yang dibangun Edis TV adalah Yesus hidup, Yesus mengalahkan kematian, Yesus menjanjikan kebangkitan. Artinya, kepemimpinan yang ditawarkan bukan teori, tetapi berdasarkan klaim kemenangan atas kematian itu sendiri. 5. Iman yang latah versus iman yang sadar. Dialog ini secara tidak langsung membongkar fenomena yang lebih luas. Banyak orang beragama bukan karena memahami, tetapi karena ikut-ikutan. Ketika ditekan dengan pertanyaan logis, jawaban menjadi kabur, argumen menjadi defensif, konsistensi runtuh. Ini menunjukkan bahwa iman tanpa pemahaman akan selalu kalah ketika diuji dengan logika. 6. Kritik terhadap klaim tanpa pembuktian. Edis TV juga menyoroti satu hal penting. Klaim keselamatan tidak cukup hanya diucapkan,
tetapi harus memiliki dasar yang jelas. Jika seseorang berkata, "Saya dipimpin menuju surga," tetapi tidak bisa menjelaskan bagaimana prosesnya, maka klaim itu menjadi lemah. Sebaliknya, argumen yang dibangun Edis TV adalah, ada figur yang hidup, ada janji kebangkitan, ada otoritas atas kematian. Ini membentuk narasi yang lebih utuh secara logika. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan soal siapa menang atau kalah. Ini tentang satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun yang mengaku beriman. Apakah keyakinan kita berdiri di atas kebenaran yang kita pahami, atau hanya warisan yang tidak pernah kita uji? Sebab realitasnya sederhana. Iman yang tidak diuji akan rapuh. Keyakinan tanpa pemahaman akan runtuh. Dan kepercayaan tanpa konsistensi akan terbongkar dengan sendirinya. Jika seseorang benar-benar mencari kebenaran, maka ia harus berani menghadapi pertanyaan paling jujur dalam hidupnya. Apakah saya percaya karena itu benar, atau karena saya terbiasa mempercayainya? Dan dari situlah perjalanan menuju kebenaran yang sesungguhnya dimulai.